Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil hudu wal munu wal rusul salahil jasadi wal ruwa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa nasari wa sarih summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina masyaikhina wa alimna ustazina wa ahsana ilayna summa ila ruhi ta'lim hadzal kitab al-imam al-hafiz Abil Fiqh Ismail bin Umar bin Quraisy anna Allah taghashsha bir rahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Bapak DKM Masjid Nurul Ulum yang saya muliakan beserta pengurus, para santriwan santriwati Geria Quran yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini yang penuh barokah, diguyur dengan rahmatnya Allah, kita dapat duduk bersimpuh di rumah Allah. Mudah-mudahan segala langkah niat kaki kita datang ke tempat yang mulia ini mendapat ridha dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insyaallah kepada kita yang masih istiqamah mengikuti perintah dan sunnahnya. Kebagian semua gak fotokopiannya? Nah, yang ahwat kebagian gak? Gak kebagian ya. Gak banyak emang fotokopinya ya. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya. Setelah Allah mengutarakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk yang bernama Adam, maka ketika Allah ciptakan Adam di baris yang keempat dari atas, halaman 10, fotokopiannya kitab Qisasul Anbiya baris keempat dari atas. Summa bayyina lahum syarafa Adam alaihi fil ilm. Kemudian Allah menjelaskan kelebihan Nabi Adam dalam hal ilmu. Jadi kelebihan Nabi Adam Allah jelaskan kepada para malaikat. Allah yang langsung mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Ini Allah punya kuasa.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah punya kuasa. Nabi Adam tidak melalui proses ayah dan ibu. Nggak kayak kita. Pasti punya ayah, pasti punya ibu. Tapi kalau Allah udah bilang kun, jadi, maka jadi. Nabi Isa tidak melalui proses pernikahan seorang ibu dan bapak. Tapi Allah titipkan kepada Nabi Isa di rahim manusia wanita yang mulia yang bernama Maryam. Ada yang namanya Maryam di sini? Mana orangnya? Alhamdulillah. Biar sehat Po Iyam ya. Nah, begitu juga dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Allah yang langsung ajarkan kepada Nabi Adam. Kalau kita ketika Allah lahirkan dari perut ibu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang baru lahir udah bisa baca Quran? Ada yang baru lahir udah bisa ngomong? Nggak ada. Ada yang baru lahir udah bisa ajan? Nggak ada. Ada yang baru lahir udah bisa lari-larian? Kita punya proses. Dan itu diajarkan oleh orang terdekat kita. Ayah, ibu. Terus beranjak memasuki usia sekolah. Bu guru, pak guru yang ngajarin kita. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa bayyana lahum syarafa Adam alaihi fil ilm. Nabi Adam diberikan kemuliaan oleh Allah, langsung Allah yang ngajarin ilmu kepada Nabi Adam. Nih. Apa yang Allah ajarkan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Enaknya tuh di kitab Qisasul Anbiya jelas suratnya, ayatnya, ya. Mudah-mudahan besok bisa difotokopi lebih banyak ya. Tadi saya buru-buru hujan, ya. Ngajar pada maghrib di Pesona Kayangan, kemudian berangkat kemari. Jadi nggak sempat fotokopi banyak lagi, ya. Apa yang Allah ajarkan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua asma, semua nama atau benda kepada seluruhnya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Manusia pertama. Jadi siapa yang ngajarin? Allah. Kepada siapa Allah ngajarin? Adam. Ngajarin apa? Ini yang kita bahas. Apa yang diajarkan Allah nama-nama benda kepada Nabi Adam? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ya hadhil asma allati yata'arafa bihan nas. Kata Ibnu Abbas, nama-nama tersebut adalah nama yang sekarang yata'arafan nas, yang dikenal sama manusia. Allah ngajarin Nabi Adam nama-nama yang sekarang dikenal sama manusia. Apa itu nama-namanya? Yang pertama insan. Allah mengajarkan kepada Adam insan, bahwa ada nanti manusia. Ya. Kemudian apa? Wadibatun. Allah ajarkan nama-nama hewan. Wa ardun, Allah ajarkan nama-nama bumi. Kasih tahu tuh Adam. Karena baru lahir polos. Allah yang ciptain Adam langsung. Nggak pakai keluar dari perut ibu. Kalau kita keluar dari perut ibu. Allahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tuh kita tuh. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa.
Jadi yang ngeluarin kita dari perut ibu kita bukan dokter. Siapa yang ngeluarin? Dokter, bidan, perantara. Semua itu cuman perantara. Dulu ada cerita orang bisa lahir di dalam becak. Bayangin. Orang lahir di becak. Orang lahir belum sempet dibawa ke rumah sakit, baru sampai pintu rumah udah lahiran. Ada orang lahir di angkot. Ada orang cerita lahir di perahu. Bidan belum nolong. Dokter belum nolong. Kenapa? Ada satu ayat yang membuktikan kekuasaan Allah. Allahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kau dikeluarkan dari perut ibumu, kata Allah, engkau nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa kita. Makanya jangan sombong sekarang, nggak boleh sombong. Udah bisa dikit sama emak bentak mulu, tong beli rokok tong, nggak mau ah. Tolong beli garam beli beras, nggak mau ah. Suruh bayar abang tuh, begitu. Ya, la ta'lamuna syai'a, kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Tadi ngomong agak bisa, ya kan? Lahir tadi kita sepakat nggak ada yang bisa lahir langsung ngomong, nggak ada yang bisa ya? Ada yang lahir tahu-tahu numbuh gigi? Di sini agak tahu-tahu lahir langsung becaling giginya. Ya, nggak ada. Bahkan kita manusia lemah, lahir mau numbuh gigi sakit, bener gak? Tuh ngapa itu bayi sakit? Oh itu dia mau numbuh gigi. Kenapa itu bayi sakit? Oh dia mau bisa jalan. Kenapa itu bayi sakit? Oh dia mau bisa ngomong. Itu membuktikan kita tuh makhluk lemah. Tapi Nabi Adam Allah ciptakan langsung dari tangan Allah. Kemudian Allah ciptakan dari tanah 7 penjuru negeri. Udah Allah ambil tuh. Dari ini tuh. Dari Indonesia diambil gak Pak Ustadz tanahnya? Ya mungkin diambil dari kukusan kali. Dari 7 penjuru tuh diambil oleh Allah. Setelah jadi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarin nama-nama benda. Allah yang kasih tahu nama-nama benda. Allah yang kasih tahu. Ya, nama-nama benda diajarin. Apa itu? Insan, manusia. Wadibatun, hewan. Wa ardun, bumi. Wa sahlun, dataran rendah. Wa bahrun, lautan. Wa jabalun, gunung. Wa jamalun, onta. Wa himarun, keledai. Adam dikasih tahu, ya Adam, ini bumi namanya. Ya Adam, ini hewan namanya. Ini keledai. Ini kucing. Ini gunung. Semua diajarin nama-namanya. Ini pulpen. Ini pensil. Ini penghapus. Semua Allah ajarin nama-nama kepada Nabi Adam. Yang lebih hebat lagi, kata Al-Imamu Mujahid, dijelaskan di sini. Wa qala Mujahid, allamahu ismun sahafatu wal qadar hatta al-faswatul fasiyah. Sampai maaf. Nabi Adam diajarin suara kentut. Nabi Adam diajarin suara kentut. Ya. Ada di sini yang nggak tahu suara kentut? Hah? Banyak. Nabi Adam diajarin lembaran-lembaran, takdir, bunyi-bunyi, sampai kata Imam Mujahid suara kentut diajarin. Ayo, kentut ada suaranya gak? Kentut ada suaranya gak? Kalau belajar fikih model kentut ada 3. Yang pertama kentut yang bunyinya pelan tapi baunya nyakitin. Ada gak? Kentut bunyinya pelan tapi baunya nyakit. Ada lagi kentut yang bunyinya gede tapi baunya gak ada. Brot aja begitu. Tapi baunya gak ada. Ya. Yang ketiga, ada kentut yang bunyinya gede tapi baunya luar biasa. Ya. Nah, Nabi Adam kata Imam Mujahid
semua suara yang ada di bumi, semua suara yang ada di langit, itu Allah ajarin kepada Nabi Adam alaihissalam. Diajarin semuanya. Ya. Semua nama. Semua nama. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa ghairu wahid. Qala Ar-Rabi, berkata Imam Ar-Rabi, allamau asmaul malaikah. Berkata Imam Ar-Rabi, Allah mengajarkan nama-nama malaikat kepada Nabi Adam. Udah jadi kodrat kita kudu hafal nama-nama malaikat. Hafal gak nama malaikat? Hafal gak nama malaikat? Malaikat yang nurunin hujan siapa? Tuh, segini aja gak kompak. Ayo, malaikat yang nurunin hujan tugasnya malaikat siapa? Gail. Malaikat yang tugasnya nyambut nyawa, Israfil. Terus malaikat yang tugasnya niup sangkakala, Israfil. Malaikat yang tugasnya nyatet perbuatan baik, malaikat yang tugasnya nanya di kuburan. Ayo, malaikat yang tugasnya nanya di kuburan. Kenapa dia berdua di kuburan? Ayo. Apaan? Takut. Kenapa malaikat munkar nakir berdua nanya di kuburan? Ada-ada aja kalau ngaji sama santri. Aduh ya. Jadi kata Imam Ar-Rabi, allamahu asmaul malaikah. Nama-nama malaikat juga diajarin sama Nabi Adam. Allah ngasih tahu nama-nama malaikat. Ya Adam, ini ada makhlukku namanya malaikat. Terbuat dari nur, dari cahaya. Ini namanya dikasih tahu. Malaikat memang yang wajib kita imani ada 10. Tapi malaikat itu banyak. Banyak, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan seperti pasir yang ada di laut. Ada malaikat yang tugasnya ngejaga arsy. Ada malaikat yang tugasnya tasbih. Tasbih saja tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya zikir, zikir saja tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya menjaga rahim. Oh, semua malaikat ada tugasnya. Maka Allah kenalkan itu kepada Nabi Adam. Kata Imam Ar-Rabi, Allah kenalkan kepada Nabi Adam. Nih nama malaikat, nama malaikat, nama malaikat. Kasih tahu nama malaikat. Ya, Adam tuh cerdas, gampang nangkep. Ya, gampang nangkep. Kalau dikasih tahu cepet. Adam, ini nama suara ini, cepet nangkep. Adam, ini nama-nama malaikat. Adam, ini nama isi bumi, langsung nangkep. Kata Imam Ar-Rabi begitu. Kemudian waqala Abdurrahman bin Zaid, allamahu asma'a dzurriyyati. Nabi Adam, kata Imam Abdurrahman bin Zaid, ya, beliau mengatakan Nabi Adam juga diajarkan oleh Allah nama kepada Nabi Adam dan nama anak keturunannya. Kita ini keturunannya. Kita keturunannya. Makanya begini. Dalam bab azan ada satu fadilatul amal. Apa fadilatul amalnya? Ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam kitab Tadjul Qaul itu dijelaskan. Nabi Adam ketika ngelihat di sorga itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nabi Adam nanya itu, ya Rob, itu nama siapa? Allah ngajarin dah, itu nama cucumu. Lah kok namanya udah ada, orangnya belum ada? Saya mau melihat ya Rob, bagaimana bentuk wajahnya. Kemudian nanti ada di sini, ketika Nabi Adam dinikahkan oleh Hawa, maka maharnya, mas kawinnya Adam terhadap Hawa adalah kalimat sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ya, lawat. Pak Ustadz, mahar kawin saya surat Ar-Rahman, boleh gak? Hah? Hei, cewek mau gak dikasih mas kawin surat Ar-Rahman?
Mau gak? Gampang banget. Perempuan boleh gak? Mau gak? Mau jadi tambahan doang surat Ar-Rahman. Kata Nabi sebaik-baik mahar adalah cincin walaupun dari besi. Ya. Walaupun kecil cincin itu tapi berharga. Ya. Jadi kalau nanti ada yang lamar, "Dek, saya lamar ya." Pakai apa, Bang? Surat Ar-Rahman. Ada tambahannya gak? Ada. Berapa? Cincin 3 kilo, terima. Cincin berapa kilo? 3 kilo. Itu bukan emas Pak Ustadz, 3 kilo mah. Ya. Jadi begitu. Jadi ketika melihat namanya asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kalau kamu mau ngelihat bagaimana rupa cucumu itu yang menjadi nabi penutup, coba rekatkan ibu jarimu, kemudian sebut namanya. Gimana nyebut namanya? Marhaban bidzikrillahi ta'ala wa qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Makanya ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu, kalau ketika azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dirapetin jempolnya, kemudian dia baca itu, marhaban bidzikrillahi ta'ala wa qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Kecup ibu jarinya, ditaruh di matanya atau di alisnya. Maka kau bisa akan melihat nanti rupa cucumu yang akan menjadi nabi penutup akhir zaman. Tuh. Nabi Adam sampai diajarin begitu. Ya. Jadi semua asma yang ada di bumi ini, semua nama-nama keturunan Nabi Adam diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Adam alaihi salam. Begitu yang dikatakan oleh Imam Ar-Rabi, kemudian Imam Abdurrahman bin Zaid allamu asma'a dzurriyyati. Nabi Adam diajarkan nama-nama anak keturunannya. Ya, makanya nggak benar kalau kita keturunan dari monyet. Ya, kan ada tuh teori ya, teori yang kalau ini kita keturunan dari manusia kera. Jangan. Ya, kita ini bukan kera. Ya. Tapi memang kata Buya Hamka, beliau berkata, kalau manusia cuma hanya cari makan, cuma hanya hidupnya cari makan, kemudian tidur, maka tidak ubahnya manusia itu seperti kera. Tahu kera? Tahu kera gak? Apa kera? Monyet. Tahu monyet gak? Apa itu? Kunyuk. Ya. Tuh, jadi begitu. Kemudian dijelaskan lagi, wa dzikral Bukhari Marwahu wa Muslim min tariqi Sa'id wa Hisham an Qatadah an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda begini, yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah. Semua orang itu pada kumpul di hari kiamat. Dari pertama umatnya Nabi Adam turun ke dunia, punya keturunan, kemudian sampai orang yang dimatikan di akhir hari kiamat, yajtami'ul mu'minu yaumal qiyamah. Semua orang itu kumpul pada hari kiamat. Kumpul. Fayaquluna law istasfa'na ila rabbana. Kemudian orang-orang pada hari kiamat bingung mencari pertolongan. Bingung. Wah nih orang di hari kiamat pada bingung nyari pertolongan. Kalau kita jangankan belum hari kiamat, sekarang banjir aja udah bingung Baji. Rumah kita digempur banjir, dikepung banjir, kita udah bingung. Datang Pak RT, rumah saya banjir. Kata Pak RT, rumah gua juga banjir. Datang ke Pak RW, rumah saya banjir. Kata Pak RW, rumah saya juga kelelep.
Datang lagi Pak Lurah, kata Pak Lurah, oh saya sibuk. Kenapa sibuk? Saya lagi ngurusin semua warga. Begitulah orang yang beriman itu baru banjir di dunia. Ketika datangnya hari kiamat, maka orang pada bingung. Apa yang dibingungkan orang? Fayaquluna law istasfa'na ila rabbina fayatuna Adam. Orang pada bingung nyari pertolongan. Kelihatan ada cahaya datang, ternyata itu Nabi Adam alaihissalam. Datang tuh, ternyata itu Nabi Adam alaihi assalam. Kata baginda Rasul, fayaquluna anta abul bashar. Kemudian orang pada ngomong, wahai engkau bapaknya manusia, engkau bapaknya manusia. Insyaallah. Tuh. Makanya sayang betul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Serius. Nabi salah. Ketika perut Nabi lapar, Siti Aisyah perutnya lapar, kemudian Aisyah meminta kepada baginda Rasul, ya Rasul, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah agar kita hari ini dapat makanan. Berdoalah kepada Allah sebagaimana Nabi Musa ma'idatan minas sama, dapat makanan langsung turun dari langit. Doa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril turun bersama malaikat Israfil. Datang malaikat Jibril turun bersama Israfil. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku dengar rintihan perutmu, aku dengar rintihan perut istrimu. Maka kata malaikat Jibril dan Israfil, berdoalah kepada Allah agar kau dapat kemakmuran di dunia. Tuh. Ya Allah. Nabi nggak mau minta fasilitas. Ya. Nabi nggak mau minta fasilitas. Ya Allah, pejabat dunia semua ada fasilitas. Bapak Presiden punya fasilitas. Ada istana. Bapak Gubernur ada rumah dinas. Ya, Bapak Wali Kota punya rumah dinas. Pejabat-pejabat yang di dunia punya rumah dinas. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak punya rumah dinas. Nabi kita nggak punya rumah dinas. Perutnya lapar, perut istrinya lapar. Padahal Nabi megang kunci Baitul Mal. Bayangin. Di Baitul Mal itu ada harta orang berzakat. Mungkin kalau jadi kita lapar begitu, kita buka dulu Baitul Mal itu. Kita bilang nanti bulan depan saya ganti, habis gajian, gitu. Tapi Nabi tidak, membiarkan perut dirinya dan istrinya lapar, disuruh minta kemakmuran, disuruh minta makan, malah Nabi berdoa, ikhtaba'tu ala ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Hebat. Nabi minta, ya Allah, doaku aku simpan buat umatku di hari kiamat. Nabi sayang banget sama kita. Sekarang saya tanya, adik-adik mikirin Nabi gak? Adik-adik sayang gak sama Nabi? Sayang. Ya, makanya mau tidur baca sholawat, mau ngapal Quran baca sholawat. Ini Quran sampai kepada kita, asbab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Bahkan dalam satu hadis, tidak akan diciptakan semua dunia dan isi-isinya. Dunia sama isi-isinya. Laulaka, tidak engkau, tidak kami ciptakan dunia dan isi-isinya. Sorga nggak diciptain, sorga nggak diciptain, dunia nggak diciptain. Maka ketika Nabi udah sampai pintu sorga, malaikat pintu sorga nanya, antal khazin, engkau siapa? Ana Muhammadun, saya Muhammad, kata Nabi Muhammad. Saya Nabi Muhammad. Apa kata malaikat penjaga pintu sorga? Bika umirtu an aftaha. Saya diperintah oleh Allah tidak akan masuk ke dalam surga kecuali illa anta, engkau bersama umatmu duluan yang masuk surga. Amin. Ini mudah-mudahan masuk surga duluan semuanya nih. Masuk surga duluan, amin. Pak DKM sama ustadznya ntar ditanyain, ustadznya ngajar malam Kamis di mana? Ya Allah, ustadz saya di mana yang ngajar malam Kamis, yang ngajar Qisasul Anbiya,
yang ngajar kisah para nabi. Nyangkut kali ya? Enggak, kata malaikat dia udah nunggu di kelas VVIP. Begitu saudara. Alhamdulillah. Iya. Pak DKM di mana? Sama, Pak DKM juga lagi ngopi di VVIP kelas sorga. Cakep. Alhamdulillah. Enak begitu. Kayaknya Masya Allah, ini belum ada apa-apanya kita. Makanya semua orang, kata Nabi, ya yajtami'ul mu'min yaumal qiyamah. Semua orang mukmin pada datang di hari kiamat. Datengin satu, yang pertama didatengin siapa? Nabi Adam. Apa kata orang-orang mukmin kepada Nabi Adam? Anta abul bashar. Engkau adalah bapaknya seluruh manusia, wahai Adam. Bapaknya seluruh manusia. Kita kalau diurut-urutin nih, nyambung gak ke Nabi Adam? Nyambung, nggak putus, nggak putus. Kita kalau makanya kita saudara semua, saudara. Walaupun mukanya nggak mirip, ya nggak? Saudara, saudara. Dari mana saudaranya? Kita sama-sama Bani Adam. Apalagi kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya kalau saudara seiman, yang satu sakit, yang lain sakit semua. Berasa. Saudara lagi banjir, sedih gak? Itu namanya saudara. Saudara lagi ngantuk, ngantuk gak? Teman kita lagi ngaji, ngantuk, kita ikut ngantuk gak? Jangan. Jangan. Kalau ngantuk semua kesian. Ya. Engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqallahu biyadihi. Allah menciptakanmu, kata Nabi Muhammad. Orang-orang mukmin itu pada berkata, Allah menciptakanmu dari tangannya sendiri, langsung. Ya. Allah menciptakanmu, langsung Allah yang ciptakan. Kalau kita diciptakan, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in yakhruju min baini sulbi. Ada ayah, ada ibu. Nggak mungkin kita nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kita pasti punya ayah sama ibu. Makanya jangan hina ayah dan ibu. Jangan hina ayah dan ibu teman, sama saja menghina ayah dan ibumu. Ya. Dari dulu itu ngetren itu ngatain orang-orang tua teman, bener gak? Iya. Ya bapak lu bogel begitu. Jangan kata-katain. Bapak lu keling begitu, jangan dikata-katain, ya. Jadi semua manusia berkumpul bilang anta abul bashar, engkau bapaknya seluruh manusia. Khalaqallahu biyadi, Allah ciptakan langsung engkau, enggak pakai bapak dan ibu. Enggak pakai perantara, langsung Nabi Adam diciptakan dari tanah. Benar diciptakan dari tanah, langsung dari tanah. Jangan dipikirin dari tanahnya kayak bagaimana cara bikinnya, jangan dipikirin. Itu kuasa Allah. Malaikat aja nggak sanggup mikirin. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Malaikat cuma ngomong begitu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya udah ya Rabb, engkau yang maha tahu. Tuh. Ya. Jadi Allah ciptakan langsung Nabi Adam, wa asjadalak, dan semua disuruh bersujud kepadamu. Malaikatahu 'allamaka asma'a kulli syai'in. Engkau diajarkan setiap sesuatu, nama-nama yang ada di dunia ini. Masya Allah. Ya. Jadi manusia nanti di hari kiamat datangi Nabi Adam. Ya. Maksudnya Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi sebagaimana aku mengetahui yang terang-terangan. Jadi begitulah ketika Allah ajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma kullaha, semua dijelaskan. Yang pertama tadi pendapatnya Al-Imam Ibnu Abbas, apa yang diajarkan? Kata Ibnu Abbas, apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah asmaul lati yata'arrafa bihan nas, yang diajarkan sama apa yang diajarkan manusia sekarang, semua nama-nama. Kemudian
Kata Al-Imam Mujahid, allamau ismun kulla dabatin wa kulla tayran wa kulla syai'in. Diceritain, diajarin nama-nama burung, nama-nama hewan. Burung termasuk. Ya. Ada yang nggak tahu nama-nama burung atau nggak tahu nama burung? Ya. Burung, tahu burung nggak? Oh, pada ketawa. Tahu burung nggak? Nabi Adam, kata Imam Mujahid, diajarin nama hewan. Di antaranya kata Imam Mujahid, wa kulli toirin, diajarin nama-nama burung. Tahu Nabi Adam? Burung gagak, burung kakatua, ya gak? Burung dara. Itu Nabi Adam tahu. Iya. Itu Nabi Adam tahu. Jangan dianggap Nabi Adam manusia purba nggak tahu apa-apa. Allah yang langsung ajarin kepada Nabi Adam. Makanya turunan Adam pada pinter-pinter, diajarin pada paham. Allah yang langsung ajarkan pada Nabi Adam. Itu kata Imam Mujahid. Kemudian kata Imam Ar-Rabi, allamau asmaul malaikah. Nama-nama malaikat diajarin kata Imam Ar-Rabi. Kemudian waqala Abdurrahman bin Zaid. Kata Imam Abdurrahman, allamau asma adzurriyati, nama-nama keturunan Nabi Adam. Wasihah, diajarin lembaran-lembaran. Annahu allamau asma adzawat, semua nama-nama diajarin. Bahkan tadi nama-nama suara atau bunyi yang ada di dunia, termasuk bunyi entut, diajarin. Menurut sahabat, menurut Imam Al-Mujahid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti minggu depan kita sambung. Summa aradahum alal malaikah. Yang udah dapat kertasnya jangan dihilangin. Ya. Yang udah dapat kertasnya jangan dihilangin. Tandain. Besok summa aradahum alal malaikah. Ya, kemudian Allah beritahu kepada malaikat itu. Ya, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Ya. Jadi inilah ya apa-apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Mudah-mudahan kita istiqomah ta'lim, amin. Mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang paham ilmu agama. Karena kata Nabi, may yuridillahu yufaqihu fiddin. Orang-orang yang dikehendaki Allah jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini kitab Qisasul Anbiya, sampai situ aja dulu tentang nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ya, besok kertasnya jangan dihilangin. Jangan dibikin kapal-kapalan. Ya. Jangan dibuat natakin gorengan, ya. Minggu depan kita belajar lagi summa aradahum alal malaikah. Ya. Kalau yang nggak tahu barisnya nanti tanya sama ustadznya. Ustadz nih barisnya apa gitu ya. Dah sampai situ aja. Nanti kita lanjutin minggu depan tentang masih Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Panjang kitabnya, banyak. Ya, semua 25 nabi ceritanya ada di sini. Namanya Qisasul Anbiya. Kalau mau beli boleh. Ya, saya nggak jual tapi yang jual di online. Harganya 102.000 udah mau ongkir. Ya, beli dah. Nama kitabnya Qisasul Anbiya. Kalau udah beli, kalau nggak bisa minta sama emaknya kirimin. Mak, minta kirimin. Kitab apa nak? Kitab Qisasul Anbiya. Bawa. Kitab Qisasul Anbiya. Ya, li Ibnu Katsir. Kalau kita baca ini sama dengan kita baca tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi ayat ini nyambungnya ke sini, ayat ini nyambungnya ke sini, ayat ini nyambungnya ke sini, begitu seterusnya. Semua penciptaan 24 para nabi dan rasul, para rasul itu semuanya dijelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an yang dikumpulkan dalam satu kitab namanya Qisasul Anbiya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kemudahan kita untuk belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة بكرامة الفاتحة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعدية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا الله يا ذا الغنى في هذه العشية دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.